Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lilik Hulwatunima bisa menjumpai Anda dalam program dialog khusus kali ini bersama Dinas PUPR Kota Serang. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi di daerah. Dan tentu saja infrastruktur juga menjadi penunjang aktivitas masyarakat di daerah, khususnya juga di Kota Serang. Dan Dinas PUPR Kota Serang tentu saja memiliki kinerja untuk membangun infrastruktur salah satunya. Dan seperti apa kinerja di tahun 2022 ini? Bersama saya sudah hadir narasumber, tentu saja Kepala Dinas PUPR Kota Serang, Bapak Iwan Sunardi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat dan selalu semangat membangun infrastruktur di Kota Serang ya? Amin, amin. Baik. Mohon Pak, dukungan dan doanya lah. ya, tentu saja kita dukung dan kita doakan agar berjalan dengan lancar. Mengawali perbincangan kita Pak, khususnya terkait infrastruktur barangkali. Tapi sebelum ke infrastruktur, saya ingin Bapak menjelaskan terlebih dahulu bidang-bidang yang ada di Dinas PUPR, seperti apa sinergitasnya, sinkronisasinya, hingga mewujudkan visi misi Kota Serang tahun 2022 ini khususnya. Alhamdulillah di DPUPR Kota Serang ada 4 bidang, kemudian 1 sekretariat, dan juga 1 UPT perlengkapan yang ada di kita. Bidang-bidang di antara lainnya yang pertama mungkin bidang Bina Marga yang lebih dominan menangani masalah jalan dan jembatan. Kemudian bidang sumber daya air yang menangani drainase pembuang yang ada di wilayah Kota Serang, tentunya yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Serang. Kemudian bidang Cipta Karya yang ketiga yang menangani terkait bangunan-bangunan gedung pemerintahan, dan juga sekarang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan kita diamanatkan kewenangan yang baru yang merupakan limpahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu terkait spam dan sanitasi yang ada di wilayah Kota Serang. Dan yang mungkin yang terakhir adalah ini pun tidak lupa merupakan ujung tombak daripada pembangunan di Kota Serang, yaitu bidang tata ruang, yang menangani terkait tata ruang yang ada di wilayah Kota Serang. Dan yang sedang marak sekarang adalah menjadi isu nasional bahwa adanya lahan sawah dilindungi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi kita fokus sekarang bagaimana mempertahankan lahan-lahan pertanian yang disinergitaskan dengan tata ruang yang ada di wilayah daerah masing-masing. Oke, dari kesemua bidang yang ada di Dinas PUPR ini, bagaimana mereka berjalan atau menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing? Ya, jadi alhamdulillah juga kami setiap bulan itu selalu diskusi ya antara bidang-bidang itu, terutama bidang yang mungkin di dalam tugas pokok fungsinya ada yang saling bersinggungan. Antara lain bidang Bina Marga berkaitan dengan jalan dan drainase jalannya, kemudian harus sinergi dengan bidang sumber daya air yang harus sinergi terkait saluran yang ada di saluran jalan dengan saluran pembuang yang mengalir ke anak-anak sungai. Jadi beberapa hal yang berkaitan dengan bidang yang ada di kita, terutama bidang Bina Marga SDA, kemudian Cipta Karya dengan Bina Marga pun terkait penataan lingkungannya. Sebagus-bagusnya penataan, kalau jalan infrastrukturnya tidak bagus, kelihatannya lingkungan itu tidak terlihat keindahannya. Jadi kita betul-betul di antara bidang ini selalu ada acara khusus untuk duduk bersama setiap hari Sabtu Minggu itu kita sama-sama ke lapangan bersama, mencoba untuk melihat kegiatan-kegiatan yang nantinya dari bahan itu kita diskusikan di kantor untuk menjadi satu program ke depannya. Oke, artinya memang walaupun masing-masing bidang memiliki tugas masing-masing, tapi sinkronisasi dan berjalannya juga beriringan untuk mewujudkan visi misi Kota Serang tadi, Pak ya. Nah, bagaimana dengan program prioritas dari Dinas PUPR Kota Serang khususnya di tahun 2022 ini, Pak? Program prioritas alhamdulillah di DPUPR kembali lagi kepada infrastruktur sesuai dengan kewenangan DPUPR bahwa kita memiliki ada program prioritas, bahkan ada program unggulan bagaimana Kota Serang ini dalam beberapa tahun, tidak hanya Kota Serang lah, menjadi satu persoalan dengan adanya pandemi COVID-19.
2020, 2019, 2020 bahkan masuk ke 2021 kita mengalami hal yang serupa, masalah persoalan dunia lah bahkan. 2021 Kota Serang alhamdulillah masih memiliki satu program kegiatan terutama infrastruktur. Kita fokus ke jalan-jalan yang merupakan jalan penghubung antara kabupaten kota, kemudian juga jalan-jalan yang sifatnya sinergitas antara wilayah satu ke wilayah yang lain kita coba untuk selesaikan. Jadi walaupun tidak tuntas pada tahun 2021, tapi DPUPR memiliki program yang masih berjalan. 2022 masih terdampak belum optimal dalam sisi penganggaran terhadap program yang sudah kami miliki perencanaannya. Tapi insya Allah di 2022 ini dari program yang masuk ke dalam rencana kerja kami akan tuntaskan di tahun ini. Dan yang belum tuntas, insya Allah di 2023 kami akan tuntaskan semua program yang merupakan visi misi Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Mungkin itu Mbak. Ya. 2 tahun terakhir kan memang terjadi refocusing anggaran memang begitu Pak ya di Dinas PUPR. Bagaimana nanti akhirnya bisa memaksimalkan setelah 2 tahun berlalu, mungkin kali ini juga pandemi sudah melandai, bahkan sudah kembali bangkit, anggaran pun juga mungkin sangat besar sekarang di Dinas PUPR. Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kami dengan pimpinan, dengan tim TAPD khususnya, bahkan DPRD mendukung terkait program infrastruktur yang ada di wilayah Kota Serang. Baik itu yang tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya jalan dan jembatan, tapi kita sedang bangun juga yang mungkin program unggulan pemerintah Kota Serang, yaitu bangunan Masjid Ats-Saurah. Masjid Ats-Saurah ini alhamdulillah sudah mendapatkan satu keputusan bahwa yang berawal bukan milik pemerintah Kota Serang, sekarang sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Serang. Dan statusnya menjadi Masjid Agung. Masjid Agung Kota Serang, dan insya Allah 2023, karena di 2022 ini kita sedang dalam tahap awal atau tahap ke-1 untuk pembangunannya. Kemudian yang kedua untuk 2023 tahap kedua kita akan selesaikan program itu. Jadi selain infrastruktur jalan jembatan, kami juga ada program unggulan yang berkaitan, mudah-mudahan ini menjadi ikonnya Kota Serang. Saya melihat di beberapa daerah ibu kota provinsi itu memiliki masjid agung yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Kenapa tidak Kota Serang? Alhamdulillah di 2022 kita terrealisasi untuk tahap pertama, 2023 kita selesaikan di tahap kedua. Mudah-mudahan minta doa dan dukungannya kepada seluruh masyarakat Kota Serang ini bisa terrealisasi dan menjadi ikon yang bisa dinikmati tidak hanya masyarakat Kota Serang, tapi masyarakat luar yang berkunjung ke Kota Serang. Oke. Pak, kalau tidak salah memang sebenarnya pembangunan Masjid Agung Ats-Saurah ini sudah direncanakan bukan tahun ini ya, beberapa tahun ke belakang. Kenapa baru terrealisasi saat ini? Yang pertama adalah berkaitan dengan administrasi tentunya. Dalam hal pemerintah melaksanakan pembangunan tentunya tidak gegabah, harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama dari sisi administrasi jelas dulu, artinya dari kepemilikan, dari peralihan yayasan ke pemerintah ada mekanisme. Alhamdulillah baru di 2021 akhir itu sudah bisa secara administrasi direalisasikan. Kemudian dan alhamdulillah di 2022 walaupun tidak secara optimal penganggaran, tapi kami bisa melaksanakan untuk tahap pertama yang merupakan adalah langkah awal pembangunan ini bisa berjalan. Di 2022 kami sebetulnya kebutuhan anggaran kami kurang lebih itu 50-60 miliar. Karena persoalan, bukan persoalan ya, artinya rencana pembangunan ini kami menginginkan tidak setengah-tengah. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk menikmati Masjid Ats-Saurah ini luar biasa. Apalagi Kota Serang yang bisa dibilang kota madani, kota banyak secara religinya hanya terpusat di Banten Lama, tapi tidak terpusat di Kota Serangnya sendiri gitu. Sehingga alhamdulillah di 2022 bisa terrealisasi. Ini pun antusias daripada yang pertama kesepuhan yang ada di Kota Serang. Pro dan kontra sudah tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa mendukung sepenuhnya untuk keberlangsungan pembangunan Ats-Saurah. 2023 kami tuntaskan
Dan kebetulan di 2023 juga masa berakhirnya wali kota dan wakil wali kota terpilih. Mudah-mudahan pimpinan kami di 2023 di masa akhir jabatannya bisa meresmikan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi visi misi kepala daerah kami, dan di 2024 bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Serang secara keseluruhan. Ya, Pak, menelan anggaran lebih dari 50 miliar. Akan seperti apa sebenarnya pembangunan dari Masjid Agung As-Saurah? Megahkah, mewahkah, atau seperti apa? Kalau bicara megah dan mewah, sepanjang penilaian kami ingin menyajikan yang terbaik untuk Kota Serang, untuk masyarakat Kota Serang. Masjid Agung As-Saurah ini tidak hanya untuk sebagai aktivitas keagamaan, tapi juga bisa menjadikan fasilitas publik dalam hal estetikanya bisa terlihat. Kemudian silaturahmi di sana bisa terrealisasi. Yang ketiga, bisa merubah wajah Kota Serang. Wajah Kota Serang yang mungkin sebagai ibu kota provinsi, etalase Provinsi Banten. Apa sih yang bisa dilihat selain Banten lama? Masjid Agung As-Saurah. Ini cita-cita kami, program kami, keinginan kami di internal DPUPR, bahkan mudah-mudahan ini juga menjadi impian masyarakat Kota Serang. Seperti apa gambaran mungkin nanti akan jadinya Masjid Agung As-Saurah Kota Serang? Yang memang ditargetkan tahun 2023 rampung begitu ya Pak ya? Masjid Agung As-Saurah ini kalau melihat dari sisi programnya adalah kita melihat judul dulu ya. Kita di tahun 2023 ini adanya program landscape Masjid As-Saurah. Artinya kita melihat landscape Masjid As-Saurah itu yang kondisi sekarang kita sama-sama ketahui bahwa keberadaan Masjid Agung As-Saurah terlihat kaku. Ornamen-ornamen kemudian wajahnya tertutupi oleh bangunan-bangunan yang menurut estetika kurang ideal dengan keberadaan masjid itu sendiri. Jadi kami mencoba membuat satu perencanaan adanya fasilitas-fasilitas penunjang itu akan kita tempatkan di daerah basement masjid itu sendiri. Kemudian areal masuk ke dalam masjid atau bangunan induk itu terlihat landscape yang tadi estetikanya ada, kemudian terlihat wah terhadap ornamen-ornamen yang tentunya kami dalam melakukan perencanaan terkait pembangunan ini memohon arahan, memohon masukan dari para kesepuhan yang mungkin lebih tahu terhadap sejarah daripada keberadaan Kota Serang itu sendiri. Ornamennya dari sisi mungkin menara nanti kita akan buat sedemikian rupa. Kemudian dari sisi estetikanya, landscape itu bisa dinikmati saya bilang tadi. Seperti kabupaten kota yang merupakan ibu kota provinsi, itu menjadi satu ikon ketika belum masuk ke masjid utama atau bangunan utama, itu bisa menikmati di area luar daripada bangunan intinya. Tidak mengurangi dari sisi religiusnya, keagamaan, tapi kami juga menampilkan satu estetika yang bisa berkolaborasi terhadap bangunan intinya. Gitu. Akan dirombak tidak bangunan inti masjidnya? Masjid dilakukan rehab. Rehab saja. Kalau rombak secara keseluruhan tidak. Tidak. Tapi pembaharuan terhadap bangunan yang sudah, kalau bicara usia bangunan, sudah tidak layak, kami akan membuat satu perbaikan-perbaikan. Tapi kan Masjid Agung As-Saurah memang memiliki nilai sejarah, karena memang sudah lama berdiri. Betul. Nah, ini akan seperti apa Pak? Tidak menyalahi sejarah kah atau bagaimana? Yang saya bilang tadi di dalam sudah konsep berkoordinasi, dalam konsep perencanaan kami melibatkan para tokoh kesepuhan agama, kemudian para ulama, karena di dalam pembangunan masjid ini tidak hanya dari estetika tadi, dari infrastruktur, tapi ada yang mengatur berdasarkan keagamaan itu, misalkan contohnya berdasarkan fikihnya bagaimana. Dari sisi toilet dengan tempat wudhu harus ada jaraknya misalkan. Tinggi daripada tangga juga diatur di dalam fikih tersebut. Sehingga dalam satu merencanakan bangunan ini, wabil khususnya Masjid As-Saurah ini yang menjadi masjid agung, kami tidak gegabah dalam melakukan perencanaan. Melibatkan para pihak yang menurut kami layak untuk dimintai informasi,
layak dimintai untuk keterangan-keterangan dan masukannya. Oke. Gitu. Targetnya bulan apa di tahun 2023? 2023, alhamdulillah kami di akhir menjelang masuk ke triwulan akhir di 2022 ini kami sudah diskusikan bahwa untuk program As-Saurah ini diselesaikan paling lambatnya bulan Oktober 2023. Sehingga wali kota dan wakil wali kota terpilih yang masa jabatannya akan berakhir bisa meresmikan Masjid Agung milik pemerintah Kota Serang. Sekali lagi yang menjadi impian masuk ke visi misi wali kota dan wakil wali kota terpilih ini bisa terwujud. Oke, berarti sekarang sudah berapa persen? Sekarang untuk pembangunan di tahap pertama sudah masuk ke 52%. Tahap pertama 52% lebih ya? Iya. Oke. Terkait hal yang lain barangkali, program prioritas dari Dinas PUPR Kota Serang, selain dari pembangunan Masjid Agung As-Saurah, tentu juga banyak jalan, jembatan. Nah, seperti apa Pak perkembangannya? Kita jalan dan jembatan tentunya pemerintah di wilayah Kota Serang ini tidak hanya kewenangan pemerintah kota. Ya. Jalan-jalan yang ada di wilayah Kota Serang ada kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan tentunya kewenangan pemerintah Kota Serang itu sendiri. Kami melakukan satu verifikasi kajian mana yang merupakan kewenangan pemerintah Kota Serang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat dari sisi skala prioritas. Skala prioritas mana yang diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilakukan pembangunan. Mengingat bahwa kita pun samalah persoalannya di wilayah Kota Serang ini dengan kebutuhan infrastruktur yang ada disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di wilayah Kota Serang. Sehingga tidak fokus kepada APBD Kota Serang, kami fokus juga untuk meminta bantuan keuangan ke pemerintah provinsi maupun ke pusat melalui dana alokasi khusus. Kemudian seperti apa sih pembangunan yang ada di wilayah Kota Serang? Tentunya alhamdulillah di 2022 ini kami fokus terhadap persoalan-persoalan jalan yang tadi kami mengoptimalkan mana yang untuk skala prioritas. Jembatan yang merupakan kewenangan kami tidak sebesar kewenangan pemerintah provinsi karena sungai-sungai yang dilalui itu banyak anak-anak sungai yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Kita fokus terhadap pelebaran jembatan yang dilalui yang merupakan jalan-jalan milik pemerintah Kota Serang dan merubah bentuk untuk menambah estetika tadi. Jadi tidak hanya infrastruktur fisik atau kekuatan infrastruktur yang kita pikirkan, tapi kita juga melihat estetika yang bisa kita tampilkan. Gitu. Estetika juga menjadi penting agar elok dipandang begitu ya Pak ya, dan lebih nyaman. Nah, kalau jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Serang itu berapa kilometer sih Pak sebenarnya? Kita punya kewenangan 208 kilometer. 208 kilometer. Alhamdulillah sampai dengan 2022 ini kita sudah realisasikan 80%-nya untuk bisa dibilang dalam masuk kategori baiknya. Dalam kategori baik dan mudah-mudahan bisa di 2023 ke depan sudah 100% bisa kita realisasi dan dalam kondisi yang mantap gitu ya. Karena memang jalan atau infrastruktur yang kami kerjakan tadi terkait jembatan dan jalan dapat bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kota Serang. Betul. Tidak hanya perekonomian, pendidikan, kemudian juga estetika. Sebagus-bagusnya wilayah, kadang-kadang terlihat infrastruktur yang kurang baik, sehingga akan menimbulkan kekurangan atau bisa dibilang terlihat masuk ke dalam kawasan kumuh nantinya. Sehingga kami fokus dalam hal ini mencegah kawasan-kawasan kumuh yang ada di wilayah Kota Serang dengan meningkatkan infrastruktur yang merupakan kewenangan kami. Saat ini jalan mana mungkin yang sedang ditangani oleh PUPR? Jalan yang kita tangani sekarang tersebar di 6 kecamatan. Alhamdulillah setiap tahun kami melakukan pembangunan menyeluruh. Jadi tidak fokus hanya di dalam satu kecamatan. Tentunya kami pun melihat daripada kawasan-kawasan yang merupakan skala prioritas mana, wilayah mana yang kami dahulukan. Jadi kalau bicara jalan, itu seluruhnya kami laksanakan. Kalau mencari skala prioritasnya itu berdasarkan apa gitu? Tadi yang saya sampaikan bahwa ini bisa meningkatkan perekonomian tidak?
gitu ya. Artinya memang harus melihat karakteristik dari setiap wilayah juga. Karakteristik, betul. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, melihat dari kondisi jalannya. Kondisi jalan mana yang harus didahulukan. Kemudian resiko terbesarnya apa ketika ini tidak dilaksanakan tahun ini atau disegerakan. Jadi kami mengevaluasi terhadap kondisi-kondisi infrastruktur, terutama jalan, mana yang harus didahulukan, mana yang tidak, dan ini yang masuk ke dalam skala prioritas yang harus didahulukan. Oke, tapi begini Pak, di Kota Serang ini kan juga sebenarnya banyak jalan yang menjadi kewenangan provinsi atau bahkan juga nasional. Nah, tapi masyarakat Kota Serang tidak terlalu mengetahui hal itu, yang dituntut hanya pemerintah Kota Serang. Nah, seperti apa mungkin agar walaupun itu bukan jalan kewenangan pemerintah Kota Serang, tapi tetap juga menjadi skala prioritas, Bang? Betul. Alhamdulillah pemerintah Kota Serang dalam hal ini kebetulan pemerintah provinsi ada di wilayah Kota Serang. Sehingga koordinasi, komunikasi itu tidak menjadi satu kendala. Sehingga kami dengan pemerintah provinsi dalam hal ini, kebetulan di pemerintah provinsi ada 2 OPD terkait yang menangani infrastruktur jalan yang ada di wilayah Kota Serang. Komunikasi itu kita yang pertama adalah kewenangan jelas, yang menjadi kewenangan provinsi yang mana, kewenangan pemerintah kota yang mana, bahkan kewenangan pemerintah pusat yang mana. Kadang-kadang pemerintah provinsi dengan kota memprogramkan lokus yang sama. Ini pun yang kita sinergikan, kita koordinasikan dan kita komunikasikan. Apa sih yang bisa diperbuat oleh pemerintah provinsi walaupun bukan kewenangan pemerintah provinsi, tapi masuk ke kewenangan pemerintah kota. Kemudian pemerintah pusat pun sama, ada beberapa program yang merupakan kewenangan pemerintah kota tapi dikerjakan oleh pemerintah pusat. Nah, dari sinilah kita banyak koordinasi, komunikasi, inventarisasi terhadap program yang akan dilaksanakan baik tahun ini maupun tahun yang akan datang. Jadi komunikasi, koordinasi, alhamdulillah kita udah intens lah untuk dilakukan itu. Dan tentu menjadi prioritas karena berada di tengah ibu kota begitu ya? Sangat-sangat prioritas. Kenapa? Tidak hanya bicara di tengah kota, tapi ini ibu kotanya provinsi. Gitu. Baik, Pak, saya ingin tanya terkait barangkali mungkin perbedaan antara jalan kewenangan Kota Serang, provinsi dengan nasional. Karena kita juga belum tahu kualitasnya seperti apa di antara kewenangan 3 institusi ini. Kalau bicara kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya, itu bicara terhadap kebutuhan dan juga kesiapan anggaran tentunya. Jalan kewenangan pemerintah kota, kenapa tidak sama kelasnya dengan kewenangan pemerintah provinsi ataupun pusat. Pemerintah provinsi dan pusat memang dalam statusnya itu ada beberapa titik perubahan. Kita sama-sama tahu kalau bicara Kota Serang ini dilalui sejarahnya Anyar Panarukan contohnya. Yang bagaimana kalau melihat sejarah itu awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi di dalam jalurnya ada beberapa jalur yang berubah nomenklatur atau kewenangan. Yang semula menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan provinsi, dan sebaliknya yang tadinya kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat. Selama itu kami di daerah atau pemerintah daerah diberikan satu informasi, dan alhamdulillah sudah ada komunikasi koordinasi sehingga kita bisa sinkronisasi di dalam program tersebut. Siapa berbuat apa, kualitas dan bagaimana, kita biasanya ketika akan pembangunan provinsi kita diundang untuk duduk bersama. Kemudian program yang ada di pemerintah Kota Serang maupun pusat kalau masih bersinggungan atau sinkron terhadap pembangunan, kami pun mengundang pemerintah pusat dan provinsi. Pak, Bapak sebutkan jembatan yang menjadi kewenangan Pemkot Serang itu tersebar di mana saja dan ada berapa sih kira-kira? Kalau untuk bicara berapa, itu kurang lebih ada 8 jembatan yang merupakan kewenangan pemerintah kota. Hanya sedikit ya? Sedikit. Karena memang sungai yang dilalui di wilayah Kota Serang itu merupakan anak-anak sungai yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi, itu satu. Kemudian banyak jembatan-jembatan yang tersebar itu yang dilalui jalan provinsi dan jalan nasional. Nah, untuk tahun 2022 ini kami hanya menangani 2 jembatan,
yang berada di wilayah Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Cipocok, yang tentunya merupakan kewenangan pemerintah Kota Serang itu sendiri. Dan adapun untuk program yang lain terkait persoalan jembatan, kami ada program pemeliharaan jembatan yang melihat dari sisi fisik itu perlu dilakukan pemeliharaan, sehingga keberadaan jembatan baik dari sisi struktur maupun estetikanya masih tetap terjaga. Artinya memang penanganan jembatan ini tidak terlalu berat karena hanya 8 titik saja, begitu ya. Dan berarti cepat tertangani kalau misalnya ada yang rusak atau butuh perawatan. Nah, tadi di awal juga Bapak menyebutkan bahwa pembangunan jalan, jembatan juga kan harus sesuai estetika. Nah, mungkin seperti apa sih Pak prosesnya saat sebelum membangun jalan dan jembatan akan dijadikan seperti apa? Gitu? Ya, tentunya kami harus punya inovasi di sini ya. Punya inovasi, artinya inovasi di sini kira-kira yang menurut kami dan tentunya bisa diterima oleh masyarakat, keberadaan jembatan ini kalau melihat kondisi zaman dulu, kalau melihat jembatan ini sangat mengerikan. Baik itu dari sisi strukturnya, kemudian yang kedua dari sisi keberadaannya, kemudian yang ketiga dari sisi mungkin kalau bicara mistis, kemistisannya. Kami menghilangkan itu bahwa melalui jembatan itu tidak lagi menakutkan, tapi menjadi satu daya tarik tersendiri ketika melalui. Contoh yang berada dekat dengan alun-alun Kota Serang. Kami mencoba jembatan dibuat seindah mungkin, di tengahnya ada taman, sehingga melalui jembatan itu ketika malam hari pun tidak menakutkan. Di dekat Kaujang itu ya Pak? Betul, itu mungkin salah satu. Salah satunya seperti itu. Berarti menelan anggaran yang lumayan juga walaupun hanya untuk jembatan perawatan? Tergantung dari lebar jembatan yang akan kita buat. Tergantung dari berapa besar volume jembatan yang akan kita perbaiki. Lalu bagaimana dengan jalan? Apakah jalan juga masih melihat unsur estetiknya? Iya. Kan jalan kan kalau kita tahu paling hanya beton gitu kan. Betul. Kalau melihat jalan tidak dibarengi dengan keindahan kanan kirinya, akan terlihat seperti jalan sebagaimana orang melihat dan digunakan untuk kendaraan misalkan. Tapi kita juga harus melihat kanan kirinya, kemudian kemiringannya. Nah, ini juga harus kita perhitungkan. Berarti memang tata letak dan tata samping atau bahu jalannya memang harus diperhatikan juga ya. Pak, salah satu mungkin sebenarnya ini juga menjadi program yang mungkin sudah dilakukan atau sudah mulai dilakukan beberapa tahun yang lalu adalah frontage Kaligandu. Seperti apa statusnya sekarang, Pak? Kaligandu ini persoalan yang unik ya. Saya melihat perjalanan bagaimana jalan ini sudah terbangun. Kemudian terputus oleh jalur kereta api. Kita sama-sama ketahui bahwa kalau bicara jalur kereta api memiliki satu kewenangan otoritas yang luar biasa oleh PT KAI. Kami dalam hal ini pemerintah Kota Serang melihat kondisi kebutuhan masyarakat Kota Serang yang tentunya berada di wilayah sekitar itu yang ingin menggunakan terhambat terhadap proses itu. Terakhir kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada komunikasi antara pemerintah Kota Serang dengan Kementerian Perhubungan. Dan kami pun di 2022 sudah menindaklanjuti lagi untuk tindak lanjut terhadap persoalan-persoalan yang terdahulu. Dan jawabannya masih sama, adalah menunggu keputusan, menunggu izin yang tertulis. Secara lisan kami sudah mendapatkan jawaban, yaitu harus dengan menggunakan ini, dengan menggunakan itu. Yang kami butuhkan bukan lisan, yang kami butuhkan adalah legalitas secara hitam di atas putih tertulis, sehingga kami punya dasar dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya. Jadi kami dalam proses itu kami sudah menindaklanjuti dengan berkoordinasi, komunikasi. Kalau perlu ya kan kami dalam hal ini sama-sama pemerintah lah, harus melayani masyarakat yang ada di wilayah kami. Sehingga kami memohon pada saat itu, apa yang menjadi kendala itu yang belum kami dapatkan. Sehingga kami sekali lagi secara lisan sudah disampaikan, tapi secara tertulis yang kami tunggu.
Berarti memang saat ini prosesnya hanya masih menunggu saja. Masih menunggu izin dari Kementerian Perhubungan dan dalam hal ini PT KAI secara tertulis. Dan Pemkot Serang belum bisa berbuat apa-apa. Belum bisa berbuat apa-apa karena yang memiliki kewenangan mutlak adalah otoritasnya PT KAI. Dan Lalu apakah tidak bisa ditargetkan kembali mungkin di tahun depan? kami sebetulnya kalau menargetkan tahun ini. Tahun ini. Kami menargetkan tahun ini bisa terrealisasi. Selama realisasi itu bisa terlaksana, itu harus ada izin tertulis dari Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Sehingga kami bisa berbuat untuk tindak lanjutnya. Selain menunggu, mungkin apa hal yang dilakukan, Pak? Terus bolak-balik. Jadi memang koordinasi terus ke sana ya. Ya, kalau bicara lelah, kami lelah. Sudah beberapa tahun ke belakang tidak ada realisasi. Sampai dengan tahun ini. Tapi kami tidak ngoyo dalam hal ini untuk menggulkan satu program yang merupakan satu kebutuhan masyarakat. Tapi mudah-mudahan dengan upaya dan terus upaya, mudah-mudahan ada hasil yang baik nanti ke depan. Karena masyarakat sekitar juga amat menanti protes Kali Ciandu ini bisa segera digunakan begitu ya. Pak, terkait mungkin pasca banjir, beberapa bulan yang lalu kan Kota Serang boleh dibilang dilanda banjir yang begitu hebat, awal Maret lebih tepatnya. Banyak juga infrastruktur yang mungkin rusak. Seperti apa pemulihan yang sudah dilakukan atau mungkin saat ini juga masih dilakukan? Betul, 1 Maret sejarah buat Kota Serang. Bahwa di tanggal 1 Maret terjadi satu persoalan banjir yang melanda hampir seluruh wilayah Kota Serang. Alhamdulillah di 2022 kemarin, di awal tahun kami banyak koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini. Karena persoalan debit air yang cukup tinggi yang dihasilkan dari sungai yang membentang melalui Kota Serang, wilayah Kota Serang, yang merupakan kebetulan kewenangannya adalah kewenangan pemerintah pusat. Sehingga kami banyak koordinasi dan konsultasi, bahkan diskusi. Persoalan Sungai Cibanten ini yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, tahun ini sedang dilakukan penyusunan DED untuk revitalisasi Sungai Cibanten itu sendiri. Di 2023 akan dilakukan revitalisasinya. Kemudian pemerintah Kota Serang tentunya tidak melihat bahwa dampak ini diakibatkan oleh sungai yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tapi dampak dari itu kami harus berbuat. Tidak hanya infrastruktur jalan yang merupakan kewenangan kami pun melihat dari sisi tata ruang. Tata ruang yang kebetulan merupakan kewenangan DPUPR, kami melihat bahwa keberadaan tata ruang ini kita verifikasi dan evaluasi. Ternyata banyak bangunan-bangunan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu masyarakat, kemudian kegiatan usaha yang masih melanggar daripada tata ruang itu sendiri. Contohnya di sekitar sepadan saluran ataupun sungai-sungai yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak hanya infrastruktur, sekali lagi kami fokus terhadap penataan pola ruang yang ada di wilayah Kota Serang. Ternyata salah satu dampak itu terjadi karena adanya bangunan-bangunan liar di sekitar bantaran-bantaran sungai, saluran-saluran yang mengakibatkan ya genangan dan banjir di Kota Serang. Lalu bagaimana PUPR menertibkan ini atau mungkin mensosialisasikan kepada masyarakat? Ya, kami sudah bersurat secara resmi dan kami sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk dari pusat kami datangkan. Karena kami ini harus kolaborasi terkait kewenangannya dan masyarakatnya masyarakat kami, siapa berbuat apanya kita bagi-bagi tugas. Sehingga beberapa persoalan terutama yang berbadan usaha itu kami segera tertibkan. Kami panggil dan kami sudah mengevaluasi dan menindaklanjuti itu. Sehingga persoalan-persoalan yang di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mereka lakukan kita tertibkan. Pasca banjir kemarin memang sepanjang aliran Sungai Cibanten itu boleh dibilang tidak elok dipandang, Pak. Sampai saat ini juga mungkin belum tertata rapih lagi, artinya belum seperti kembali semula. Mungkin dari Dinas PUPR melakukan langkah apa, walaupun ini sebenarnya adalah kewenangan di pusat? Kami alhamdulillah tidak bicara kewenangan dan kewenangan, tapi siapa mau dan berbuat apa. Itu yang pertama. Ketika pasca terjadinya banjir, kami dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
bersama-sama melakukan satu pembersihan ya, pembersihan saluran. Setelah itu kami pun terutama di DPUPR Kota melihat jaringan-jaringan yang berdampak terhadap persoalan yang terjadi kemarin. Kami terus berjibaku melakukan persoalan-persoalan drenase yang merupakan kewenangan kami yang menyumbangkan persoalan genangan yang terjadi di 1 Maret kemarin. Jadi kami alhamdulillah punya tim khusus lah ya untuk menangani beberapa saluran-saluran yang merupakan kewenangan kami yang berdampak terhadap persoalan genangan dan banjir. Dan tidak hanya itu, secara kondisional tim kami pun melakukan satu pemeliharaan, pembersihan, kemudian perbaikan saluran-saluran yang sekira-kiranya berdampak terhadap persoalan genangan dan banjir di wilayah Kota Serang. Dinas PUPR tentu saja kan tidak hanya melulu tadi yang Bapak sebutkan menangani jalan dan jembatan, tapi juga ada penataan ruang. Nah, dari 6 kecamatan yang ada di Kota Serang, bagaimana menata ruang, terutama juga dikaitkan dengan karakteristik masing-masing kecamatan yang mungkin berbeda-beda? Ya. Terima kasih Mbak. Yang pertama memang dari sisi penataan ruang, kami mencoba di dalam penataan ruang Kota Serang bahwa keberadaan Kota Serang ini yang berawal tidak menempatkan satu kawasan industri di wilayah Kota Serang. Kami membuat satu perencanaan bahwa Kota Serang ini perlu dilakukan pembangunan atau membuat satu pola ruang yang diperuntukkan untuk kawasan industri. Tentunya tidak menyampingkan terhadap persoalan sosial, persoalan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentunya lah. Yang pertama adalah Kecamatan Walantaka misalkan yang berdampingan langsung dengan kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Serang yang peruntukannya sudah berdiri bangunan-bangunan industri. Kemudian kami juga melihat bahwa keberadaan Kecamatan Kasemen yang perlu juga penanganan khusus yang bagaimana kita sama-sama ketahui bahwa masih besarnya luasan kawasan kumuh yang ada di wilayah Kecamatan Kasemen. Melihat dari karakteristik tadi bahwa kami harus fokus terhadap persoalan untuk pencegahan dan penanganan kawasan-kawasan kumuh yang ada di wilayah Kota Serang. Kecamatan Kasemen kami fokuskan beberapa program tentunya yang merupakan kewenangan pemerintah kota, dalam hal ini DPUPR, seperti pemasangan sambungan rumah yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih dan air minum. Kami sudah programkan, baik itu program dari pemerintah pusat maupun program dari pemerintah Kota Serang itu sendiri. Kemudian yang kedua, ada beberapa program yang berkaitan dengan pemasangan beberapa sanitasi. Ada beberapa program sebelumnya dan kita sudah mungkin sudah viral lah bahwa di Kota Serang masih ada yang bersifat dolbon, modal di sawah dan lain sebagainya. Kebetulan di DPUPR di 2022 ini memiliki satu kewenangan untuk salah satunya menangani persoalan itu. Kami ada program untuk sistem pengelolaan air limbah yang bersifat domestik. Artinya bisa menampung persoalan-persoalan masyarakat yang belum memiliki jamban-jamban individu yang bisa disinergikan atau dikomunalkan. Terutama untuk kawasan-kawasan yang tadi saya sampaikan adalah salah satunya Kecamatan Kasemen yang perlu perhatian khusus terhadap infrastruktur. Infrastruktur tidak menjamin bahwa masyarakat ini bisa peduli lingkungan. Betul. Sehingga kami mencoba memasukkan beberapa program tadi, air minumnya, air limbahnya, atau sistem komunalnya, sehingga masyarakat Kasemen khususnya mudah-mudahan dengan adanya program ini merubah gitu ya, merubah kebiasaan, merubah mindset, dan mudah-mudahan sangat paham kebutuhan-kebutuhan ini terhadap kesehatan masyarakatnya. Oke, Pak, kalau tidak salah memang Kecamatan Kasemen menjadi salah satu kecamatan yang boleh dibilang kumuh di Kota Serang, begitu kan? Tapi tadi penataan ruang industri ada di Kecamatan Kasemen. Betul. Bagaimana membangun pola masyarakat seperti yang Bapak sebutkan tadi agar mencintai lingkungan, kemudian juga berperilaku hidup yang boleh dibilang bersih dan tidak terlalu terdampak dengan industri yang mungkin bakalan juga ada di Kecamatan Kasemen.
Kita menempatkan kawasan industri di Kasemen adalah tidak sembarang menempatkan jenis industri yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan di kawasan tersebut. Artinya kita mencoba untuk membuat satu penentuan titik lokasi kawasan tersebut. Tentunya kami juga di dalam program penyusunan rencana tata ruang wilayah, kemudian juga menyusun rencana detail tata ruang kotanya, melibatkan masyarakat dengan melakukan namanya fasilitasi publik, mengundang tokoh masyarakat, mengundang aparat masyarakat, kemudian kami diskusi di sana. Apa yang bisa, apa yang layak, apa yang pantas ditempatkan di kawasan tersebut, industri jenis apa. Sehingga tadi, keberadaan industri ini, kalau dilihat dari sisi luarnya, ini akan mengakibatkan daripada kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, berdampak negatif terhadap masyarakat. Tapi kami mencoba untuk keberadaan industri ini bisa menunjang perekonomian masyarakat, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang tentunya tadi jenis industri tertentu yang berdampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Oke, terkait penyaluran air bersih barangkali ini mungkin juga salah satu dari program dari Dinas PUPR yang biasanya banyak membutuhkan air bersih atau bahkan mungkin kekurangan air bersih itu di wilayah mana sih Pak di Kota Serang? Kalau bicara kebutuhan air bersih, tentunya saya kembali ke kawasan Kecamatan Kasemen. Yang mungkin identik dengan kumuh tadi. Betul. Yang pertama adalah keberadaan air tanah yang ada di kawasan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air bersih. Karena satu, berasal dari saluran-saluran air yang dari hulu hilirnya ada di Kecamatan Kasemen. Tentunya kualitas daripada air tersebut sudah tidak layak dari sisi lingkungan, sisi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, air tanah yang ada di kawasan Kasemen mungkin bersifat payau ya, tidak lagi tawar karena berdekatan dengan daerah laut atau adanya di pesisir. Sehingga pemerintah Kota Serang yang alhamdulillah perusahaan air minum sudah ada. Dengan adanya Perumdam ini, kebetulan kami DPUPR memiliki satu kewenangan atau tugas pokoknya yang menangani terkait tadi penyediaan air minum. Kita berkolaborasi dengan Perumdam terkait mana zona yang harus ditempatkan, mana kebutuhan masyarakat yang harus disambungkan terhadap kebutuhan air bersih tersebut. Gitu. Tapi jika memang ada kekurangan air bersih, itu bisa tertangani dengan baik. Kadang-kadang memang kalau musim kemarau memang agak kesulitan sekali daerah sana, Pak. Ya, karena keberadaan Perumdam ini kita sering diskusi terhadap berapa sih air baku yang sudah tersedia. Kemudian berapa daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Serang melalui Perumdam nantinya. Bahkan kami banyak diskusi terkait masih adanya kewenangan-kewenangan atau aset milik pemerintah Kabupaten Serang. Dulu pemerintah Kabupaten Serang dengan PDAM-nya masih ada jaringan-jaringan yang ada di wilayah Kota Serang. Dan masih ada mendistribusikan jaringan-jaringan tersebut ke masyarakat Kota Serang. Sehingga dengan adanya Perumdam milik pemerintah Kota Serang, kita banyak diskusi terkait itu. Sehingga dengan keberadaan Perumdam Kota Serang ini bisa eksis dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Serang gitu. Baik, bagaimana mungkin Pak dengan pembangunan gedung yang juga banyak dilakukan oleh Dinas PUPR, seperti apa sih Pak? Untuk pembangunan gedung, kebetulan ya kami di PUPR, alhamdulillah di tahun ini banyak membangun gedung-gedung kelurahan yang tersebar di wilayah Kota Serang, dan mudah-mudahan di 2023 ke depan pun kami masih fokus terhadap bangunan-bangunan pemerintahan, khususnya gedung-gedung kelurahan yang mungkin kalau melihat bicara ideal, belum ideal, belum optimal dan belum maksimal. Kami di DPUPR sudah mengedepankan untuk pembangunan gedung kelurahan ini sebagai barometer terhadap pelayanan masyarakat yang paling bawah. Sehingga keberadaan kantor kelurahan ini betul-betul bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan oleh masyarakat untuk pelayanan yang ada di wilayahnya. Sehingga kami fokus sekali lagi, kami menginventarisasi tidak hanya belum adanya bangunan yang kami bangun, tapi yang sudah ada yang tidak layak akan kami lakukan rehabilitasi.
Mungkin sudah berapa kelurahan tahun ini yang sudah dibangun? Tahun ini kurang lebih itu ada 8 juga ya, 8 kelurahan ya kalau tidak salah ya. Oke, seperti apa sih Pak rancangan pembangunannya? Apakah satu kelurahan dengan kelurahan yang lain juga tentu berbeda dong kantornya? Kami kebetulan menginginkan bangunan kelurahan ini semuanya sama. Oh begitu. Sehingga ada ciri khas, bahkan kami ke depan sedang menyusun satu ketentuan peraturan perundang-undangan, tentunya keputusan wali kota ataupun perda nantinya kami akan berkoordinasi dengan bagian hukum. Bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kota Serang itu semuanya sama. Kami akan membuat satu muatan lokal. Jadi ada identitas satu wilayah dengan bangunan yang betul-betul mencirikan bahwa ini di Kota Serang, gitu ya. Seperti kalau Bali ya ada gapuranya seperti apa. Mungkin contohnya yang paling baru dibangun atau sedang dibangun kelurahan mana? Yang kita bangun sekarang Pengampelan. Pengampelan. Ya, nanti kalau ini masih gedungnya. Nanti pagarnya yang kita akan buat sama sejenis. Seperti Kaibonnya Kota Serang misalkan. Semuanya untuk gedung pemerintahan akan seperti itu. Karakteristiknya apa itu Pak? Mencirikan apa? Mencirikan bahwa ini Kota Serang memiliki satu ciri khas Kaibonnya Kota Serang. Itu kan pagernya. Pagernya. Kalau gedungnya? Kalau gedungnya sama semua, artinya satu apa namanya, ada kerucut yang berundak. Oke, gitu. kerucuk yang berundak. Baik, Pak, terkait mungkin RPJMD di tahun 2023 kemarin kan sempat sudah disahkan. Kalau tidak salah, 31%-nya itu porsinya untuk pembangunan infrastruktur. Nah, akan seperti apa di tahun 2023 ini, Pak? Kita menyelesaikan persoalan-persoalan infrastruktur yang tertunda lah ya, tertunda. Kalau bicara sempurna, mungkin tidak ada yang sempurna. Kami akan mencoba mengoptimalkan, memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewenangan kami, yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Kami di 2022, tim kami bergerak semua dengan adanya tadi anggaran yang diporsikan untuk DPUPR harus berbuat optimal, ya kita optimalkan. Baik. Sehingga perlu adanya kerjasama yang baik dalam hal ini antara bidang-bidang yang ada di kami, sehingga program yang ke depan ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Serang. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta Bapak menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak. Ya, saya berharap kepada masyarakat Kota Serang, baik itu bersifat infrastruktur maupun lingkungan, ketika menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Serang, saya berharap masyarakat rasa memiliki dalam melakukan tidak melakukan perusakan, mendukung program-program pemerintah yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan, sehingga apa yang kami laksanakan dalam hal ini pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Serang. Baik, amin. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya sudah hadir di studio kami. Dan demikian pemirsa Banten TV, dialog khusus bersama Dinas PUPR Kota Serang. Saya Lidik Fulwatunima beserta kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.